Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, bertemu kembali dengan Pak Danu dalam mata pelajaran seni budaya, khususnya di materi seni tari. Nah, anak-anak, setelah minggu lalu kita belajar tentang tata rias, minggu ini mari kita lanjutkan untuk unsur pendukung tari yang selanjutnya. Jadi kemarin apa? Unsur pendukung tari ada 4, yaitu tata rias, tata busana, tata panggung, dan tata lighting. Nah, minggu ini mari kita lanjutkan untuk materi tentang tata busana. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tata busana itu? Anak-anak, tata busana adalah segala sesuatu yang menempel atau yang dipakai di tubuh penari itu sendiri. Ada bagian-bagiannya juga. Yang pertama, bagian kepala sampai dengan kaki, bahkan aksesoris. Nah, itu yang dinamakan dengan busana penari. Baik, kita lanjutkan. Tata busana dalam tari itu seperti apa sih? Tata busana dalam tari adalah elemen yang sangat penting. Jadi, hadirnya tata busana ini sangat mempengaruhi penampilan seorang penari. Mendukung estetika, kemudian membantu menggambarkan karakter yang dibawakan penari, serta memperkuat nuansa atau peran yang diperankan oleh penari itu. Kemudian yang terakhir, memperkuat pesan yang ingin disampaikan penari saat di atas panggung. Setelah tata busana dalam tari, tentunya kenapa tata busana ini sangat penting? Pasti ada fungsinya. Nah, sekarang fungsi dari tata busana dalam tari ada 4. Yang pertama adalah memperjelas tema tari. Jadi ketika first impression penonton melihat penari, sudah dapat mengetahui nama tarian tersebut, bahkan dari mana asalnya tarian tersebut. Contoh, ketika Pak Danu melihat satu pertunjukan, Pak Danu bisa membaca, oh ini tari ini dari ini. Saman dari Aceh, terlihat dari busananya. Gambyong dari Jawa Tengah. Jadi tari ini bisa diwakilkan dari tata busananya. Kemudian yang kedua, mendukung gerakan penari. Jadi setiap gerakan bisa didukung oleh busana yang penari pakai. Contohnya tari topeng ireng. Tari topeng ireng itu dari Boyolali, Magelang. Mereka sangat membutuhkan gerakan kepala. Berhubung waktu pentasnya yang sangat panjang, tidak mungkin gerakan besar terus, sehingga dibuatlah kostum kepala yang sangat besar sehingga membantu gerakan penari. Hanya satu gerakan kecil, tapi efek dari busana atau kostum itu luar biasa, sehingga ini membantu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan estetika busana tari tersebut. Tadi yang sudah saya sampaikan, first impression penonton melihat penari sudah wow. Ini yang mengunci penonton untuk melihat tarian sampai akhir sajian. Kemudian yang terakhir, membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Dari busana yang dipakai kita sudah bisa melihat tanpa penari bergerak atau mengeluarkan ekspresi, kita sudah bisa lihat. Oh ini perannya antagonis, oh ini perannya protagonis, dan lain-lain. Nah, ini adalah 4 fungsi tata busana dalam tari. Kemudian yang terakhir adalah bagian-bagian tata busana. Nah, Pak Danu ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari tata busana. Yang pertama adalah pakaian dasar. Pakaian dasar adalah pakaian yang menempel paling dalam tubuh penari. Yang pertama adalah kamisol. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kamisol sebagai pakaian dasar. Biasanya identik dengan penari putri atau perempuan. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah stagen atau udet. Nah,
Ini adalah pakaian dasar yang kedua dan fungsinya tidak kalah penting dari kamisol. Panjangnya bisa bervariasi 3 meter sampai 5 meter. Anak-anak, setelah pakaian dasar, kemudian yang kedua adalah pakaian tubuh. Nah, pakaian tubuh ini memakainya setelah pakaian dasar. Nah, di sini saya hadirkan beskap. Beskap ini gaya Surakarta, ini kelowong ini. Ya. Perlu diketahui ini adalah akulturasi atau modifikasi dari jas Eropa. Beskap untuk penari atau peran putra. Kemudian Pak Danu ingin menghadirkan pakaian tubuh peran putri. Nah, ini peran putri. Ini adalah kebaya yang identik dengan wanita Jawa. Ketika sudah memakai pakaian dasar, kemudian memakai kebaya ini. Contoh yang ketiga adalah pakaian tubuh yang berupa jarik. Biasanya ini identik dipakai di bawah. Ya, ini adalah jarik. Ini kebetulan saya dari Pati sehingga ingin menghadirkan jarik motif bakaran. Berikutnya yang ketiga adalah pakaian kepala atau yang dipakai di kepala. Ini adalah irah-irahan gelung dari tokoh Janaka. Bisa dilihat ini gelung. Oke. Kemudian ini adalah payes agung dari Pulau Dewata Bali. Nah, ini biasanya dipakai untuk tokoh putri. Yang terakhir adalah aksesoris. Nah, ini adalah endong panah, biasanya dipakai di belakang, di punggung. Ini identik dengan tokoh satrio seperti Janaka, Karno yang ada di pewayangan. Oke, anak-anak, saya kira itu adalah contoh-contoh dari bagian-bagian dari tata busana. Untuk berikutnya silahkan bisa menyimak LKPD yang Bapak bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.